Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya Hana Josephine atau Hanjo di talk show Mata Hanjo. Apa kabarnya nih pemirsa di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Topik kita untuk talk show kali ini membahas tentang fenomena yang terjadi seputar hubungan internasional yang berkaitan dengan liberalisme. Sebelum kita nih berbincang-bincang dengan dua narasumber kita yang cantik dan pintar ini, kita simak dulu video penjelasan tentang liberalisme menurut seorang ahli. Liberalisme menyatakan tentang mengubah hubungan internasional dari perumpamaan hutan politik yang digambarkan dengan sistem kekuasaan yang anarki dan berganti ke kebun binatang yang digambarkan dengan pergaulan yang erat satu sama lain dan teratur, sehingga tercipta kondisi yang damai. Ya, kita udah kedatangan dua narasumber kita yang cantik, cetar, membahana, menyejukkan hati. Yang pertama ada Kakak Chazia Alikwa Rifain atau Kakak Caca. Ini karena virtual background-nya Tadika Mesra, Kakak ini kepala sekolah Tadika Mesra atau bukan, Kak? Bukan dong, Kak. Salah. Bukan. Oh, bukan ya? Oke, oke, oke. Yang kedua ada Kakak Cikita Aji Akila atau panggilannya Kak Ciki. Kak Ciki ini virtual background-nya juga sama kayak Kak Caca. Apa kakak muridnya Kak Kazia juga? Apa gimana? Bukan dong, Kak. Oh, oke, bukan ya. Oke, oke. Oke, teman-teman. Jadi mereka berdua ini bertiga sih sama aku, itu adalah mahasiswi hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan. Oke, setelah kita dengar tentang teori liberalisme dari seorang ahli, aku mau dengar dong dari Kakak Caca. Kak Caca, liberalisme itu tuh apa sih dan contohnya itu apa aja? Nah, jadi liberalisme adalah teori yang muncul pada Perang Dunia Pertama dengan melakukan kerjasama antar negara untuk menciptakan perdamaian agar perang dapat diredam. Nah, liberalisme dibagi menjadi 4, yaitu liberalisme sosiologis, interdependensi, republikan, dan yang terakhir ada liberalisme institusional. Oke, dari keempat contoh liberalisme tadi tuh yang paling aku menarik didengar ya, itu tuh liberalisme institusional. Kalau boleh tahu, liberalisme institusional itu apa sih, Kak? Dan mungkin contoh dari liberalisme institusional itu juga apa gitu? Liberalisme institusional adalah wadah melakukan kerjasama untuk mengurangi ketidakpercayaan di antara negara-negara demi terciptanya perdamaian. Dan berbicara tentang contoh, ada the North Atlantic Treaty Organization atau NATO, ada Uni Eropa, ada ASEAN, dan lain-lain. Oh iya, ada fun fact loh, teori liberalisme institusional dicetuskan oleh Robert Cohen dan Joseph Nye bahwa munculnya teori ini sebagai promosi untuk mendorong negara-negara saling bekerja sama serta meningkatkan stabilitas keamanan maupun mengelola institusi internasional. Oke, berarti liberalisme institusional itu adalah kerjasama antar negara, tapi dalam berbentuk mungkin organisasi internasional ya. Oke, berarti kalau kayak gitu tuh bisa diberikan contoh konferensi tingkat tinggi ASEAN Amerika Serikat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2021 silam ya? Iya, jadi dalam konferensi tingkat tinggi Amerika Serikat ASEAN ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berniat untuk memberikan 102 juta US dollar untuk memulihkan daerah ASEAN dari COVID-19, lalu mendorong pertumbuhan ekonomi, membantu krisis iklim di Asia Tenggara, dan mengembangkan sumber daya manusia. Tidak hanya itu, dalam hal upaya mengakhiri COVID-19, Amerika Serikat juga menyumbangkan lebih dari 200 juta US dollar untuk bantuan darurat di bidang kesehatan dan kemanusiaan, serta menyediakan lebih dari 40 juta dosis vaksin kepada negara-negara ASEAN. Oh, oke. Berarti dengan adanya ASEAN itu mempermudah akses untuk kerjasama antar negara di dalam ASEAN maupun negara yang tidak termasuk ke dalam ASEAN ya?
Iya, betul. Jadi, hal ini tuh membuktikan bahwa dengan adanya institusi seperti ASEAN dapat menyatukan kepentingan antar negara dan juga mempermudah anggota dari institusi tersebut untuk melakukan kerjasama baik dengan antar anggota dan juga dengan negara lain seperti Amerika contohnya. Nah, tetapi kelemahan dari teori ini yaitu keputusannya didominasi oleh kepentingan negara maju. Contohnya hak veto yang bertolak belakang dengan arti demokrasi. Wah, lumayan banget nggak sih kita menambah ilmu kita tentang teori liberalisme institusional yang dari Kakak Caca dan Kakak Ciki yang cantik-cantik ini. Kalau bisa aku simpulin sedikit aja dari yang kita omongin tadi, liberalisme institusional itu adalah kerjasama antar negara yang dibendungi dalam mungkin organisasi internasional. Nah, tapi liberalisme institusional ini juga ada kekurangan dan kelebihannya. Oke, terima kasih kepada Kakak Caca dan Kakak Ciki atas waktunya dan teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk menonton Mata Hanjo di Kamis depan. See you on the next episode. Bye! Bye!